Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bertemu lagi pada saat ini untuk kita bersama-sama belajar menghayati masa sengsara Tuhan melalui perenungan Minggu Prapaskah. Dan sebelum bersama-sama kita membaca, merenungkan, dan merasakan kebesaran Tuhan, cinta kasih Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 329. Kita nyanyikan bait yang pertama, Tinggallah sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temui. Maha penolong tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temui. Maha penolong tinggal sertaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini yang akan bersama-sama kita renungkan diambil dari kitab surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala hikmat-Mu dan berkat-Mu di hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama menghayati kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas pribadi kami, terkhusus melalui masa perenungan, masa penghayatan Prapaskah ini. Tuhan, kiranya tuntun kami, berikan kami hikmat daripada-Mu untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, tentunya tidak hanya kami dengar dan kami baca, namun bisa kami landaskan dan menjadi dasar hidup kami dan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mampukan kami ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan Tuhan tuntun dan bimbing kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama membaca dari 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca bagi Bapak, Ibu, dan saudara. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Saya ulangi, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkan, merasakan, dan tentunya melandaskan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini saya beri judul menghadapi pencobaan dengan kepatuhan. Kita sering pernah mendengar kalimat bijak yang berbunyi bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Mengapa demikian? Karena dari pengalamanlah kita bisa menjadi orang yang berhasil. Karena dari pengalamanlah kita bisa menjadi orang yang sukses. Bahkan karena pengalamanlah kita bisa belajar dari yang namanya kegagalan. Nah, tentunya kegagalan ini adalah kegagalan yang kita tidak berhenti hanya sebatas saya gagal hari ini, tetapi kita dari pengalaman itu kita mengevaluasi diri supaya kita tidak terjadi kegagalan kembali seperti pengalaman yang sudah pernah kita lalui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ini secara umum
Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, sebenarnya Paulus mengingatkan umat jemaat di Korintus melalui kehidupan umat Israel. Makanya di situ diberi judul di bab yang ke-10 atau pasal yang 10, yaitu Israel sebagai suatu peringatan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang kehidupan bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir, kemudian dia berjalan di padang gurun dan akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Namun tidak semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Banyak juga yang mati di padang gurun, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, nanti bisa dibaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bagaimana, mengapa orang-orang Israel ini bisa sampai banyak yang mati di padang gurun? Mereka mati karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan banyak sekali berkat-berkat di dalam kehidupan bangsa Israel selama bangsa Israel di perjalanan di padang gurun. Mereka lapar. Tuhan memberikan mana. Bangsa Israel menginginkan daging, tapi Tuhan malah memberikan yang lebih dari itu. Tidak hanya sepotong daging, tapi 1 ekor burung puyuh Tuhan kasihkan kepada umat Israel agar tidak kelaparan. Namun ketidaksetiaan itu masih terus terjadi setelah mereka menerima berkat Tuhan, sehingga tidak semua bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian di ayat yang ke-6, Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Contoh ini Paulus mengingatkan bahwa apa yang dialami umat Israel ini adalah sebuah contoh yang sangat menyakitkan. Sebuah contoh yang pahit dari sebuah bangsa yang dikatakan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kata contoh di dalam ayat yang ke-6 ini menggunakan bahasa aslinya, yaitu kata Yunani, yaitu menggunakan kata tupoi. Tupoi ini terjemahan Indonesianya berarti adalah sebuah tanda bekas yang ditinggalkan karena sebuah pukulan atau sebuah benturan. Kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan saudara-saudara semuanya misalnya pernah terbentur sesuatu, atau kalau bahasa Jawanya ketatap gitu ya, kalau terbentur begitu pasti akan meninggalkan bekas, entah itu lebam atau kalau orang Jawa bilang gosong begitu. Nah, jadi kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang kuat dengan adat, bangsa yang sangat kuat dengan tradisi sejarah. Ya, maka jangan sampai pengalaman umat Israel ini menjadi pengalaman kehidupan yang seperti luka yang membekas tadi. Jangan sampai ketidaksetiaan digambarkan, jangan sampai ketidaksetiaan itu membekas di dalam sejarah kehidupan umat di Korintus. Jadi Paulus mengingatkan supaya umat Korintus ini belajar, supaya jangan sampai menjadi umat yang tidak setia. Nah,
Kemudian di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan di situ Paulus mengingatkan bahwa umat di Korintus harus menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang di dalam jemaat. Paulus mengingatkan agar umat di Korintus tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar ajaran Kristus yang sudah Paulus berikan. Contohnya seperti apa ajaran-ajaran yang menyimpang di dalam kehidupan jemaat pada saat itu, sehingga Paulus harus mengingatkan mereka. Ada yang di situ disebutkan adanya penyembahan ritual atau penyembahan berhala. Jadi ritual penyembahan berhala ini banyak mempengaruhi kehidupan jemaat di Korintus. Dan salah satu ritual penyembahan berhala ini adalah membiarkan adanya perilaku seks bebas di dalam ibadah. Dan jemaat mencari hikmat-hikmat lain di luar hikmat kebenaran Kristus. Dan penyimpangan-penyimpangan ini Bapak Ibu dan Saudara, di dalam jemaat Korintus ini sudah menjadi sebuah kebiasaan buruk. Sudah menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi keseharian mereka. Sehingga mereka lebih tertarik dengan ritual-ritual itu daripada penyembahan kepada Tuhan Yesus sendiri. Lalu di ayat yang ke-10, Paulus mengingatkan umat Korintus supaya jangan seperti bangsa Israel di masa lalu yang ia tidak setia kepada Tuhan. Kalau masih tidak setia, maka di situ dikatakan nasib mereka akan menjadi sama seperti umat Israel yang tidak setia, tidak patuh, yaitu dengan mati dipagut ular. Kalau Bapak Ibu membaca di kisah Keluaran maupun di Bilangan, ketika orang-orang Israel ini mereka tidak taat kepada Musa, tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menghukumnya dengan mereka digigit oleh ular. Ini artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak akan tinggal diam kepada orang-orang yang tidak setia ataupun tidak patuh kepadanya. Nah, kita pun juga seringkali, kita kalau dalam bahasa saya, kita seringkali memaafkan dosa. Kita seringkali berkata manusia itu tempatnya salah dan dosa. Loh, apakah salah mengatakan seperti itu? Tentu tidak. Ketika kita mengamini kata ini, bahwa manusia tempat salah dan dosa, sedikit-sedikit kita mengatakan seperti itu, ini akan membuat kita akan semakin lama semakin bersahabat dengan yang namanya dosa. Kita akan semakin lama semakin bersahabat dengan yang namanya dosa kalau kita mengamini kata-kata tadi. Maka kita harus lawan persekongkolan dan persahabatan kita dengan dosa itu. Harus kita lawan dengan kesetiaan dan kepatuhan terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak sekali pada saat ini orang-orang, bahkan mungkin umat Tuhan sendiri, melakukan penyimpangan dan menganggapnya itu adalah sebagai hal yang biasa, kemudian menjadi sebuah gaya hidup. Nah, disinilah awal mula dari datangnya pencobaan itu.
Misalkan, wah kalau saya ndak ambil jatah saya, kalau misalkan ini saya lakukan, memang saya tidak perlu izin atasan. Kalau saya izin dengan atasan saya, wah bisa bahaya. Saya ndak dapat apa-apa. Kalau saya izin bos saya ndak dapat apa-apa. Nanti kalau saya ndak dapat apa-apa, anak istri saya makan apa? Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sering kita temui, atau mungkin itu kita rasakan sendiri di dalam kehidupan kita. Jadi pencobaan itu datangnya bukan dari si jahat saja, melainkan datangnya sebagai konsekuensi persahabatan manusia dengan si jahat. Jadi pencobaan itu bukan berasal dari si jahat, tetapi sebagai sebuah konsekuensi persahabatan kita juga dengan si jahat, persekongkolan kita dengan si jahat. Nah, kemudian pada ayat yang ke-13, ayat 13 ini menggambarkan sebuah harapan. Masih ada jalan di dalam pencobaan. Masih ada harapan di saat kita masuk ke dalam pencobaan. Apa jalan itu? Jalan itu adalah jalan iman. Iman yang seperti apa? Iman dalam bentuk kepatuhan terhadap Bapa di surga. Telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Sebagai manusia dia patuh kepada kehendak Bapa. Dan biarlah ini Bapak Ibu dan Saudara menjadi pengingat hidup orang beriman, pengingat kehidupan beriman kita menjelang masa-masa sengsara Tuhan Yesus, mengingat masa-masa penderitaan Yesus Kristus. Dalam hal ini Yesus mengajarkan kesetiaan. Bagaimana dia bisa bertahan di dalam penderitaan itu? Karena dia setia, patuh terhadap Bapa, sehingga dia mampu melewati perjalanan yang sangat berat. Yesus berdoa di Getsemani, Tuhan, biarlah cawan ini berlalu. Bukan kehendakmu Bapa, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan menaruh ini semua kepada Bapa. Biarlah Bapa yang bekerja atas segala yang nanti akan terjadi kepada dirinya. Dan kita percaya Bapak Ibu dan Saudara, karena hanya dengan darah Kristus pencobaan itu mampu kita kalahkan dan berganti dengan kemenangan iman menuju kepada pengharapan. Selamat memasuki masa penghayatan Prapaskah. Kepatuhan adalah jalan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama kita berdoa, menundukkan kepala. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu melalui firman kami, firman yang Engkau taburkan pada kami saat ini. Kami seringkali menjadi umat-Mu yang tidak setia. Kami seringkali menjadi umat-Mu yang tidak patuh. Kami seringkali menjadi umat-Mu yang tidak nurut Tuhan. Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami ingin belajar bahwa kepatuhan akan mendatangkan keselamatan dan harapan bagi kami. Kami berdoa Tuhan di masa penghayatan Prapaskah ini, ajarkan kami Tuhan untuk kami tetap setia dan patuh dengan segala permasalahan yang kami hadapi. Kami yakin Tuhan akan ada jalan keluar yang Kau berikan.
ketika kami berusaha untuk kami bersandar dan bersama-sama memecahkan masalah ini bersama denganmu saja. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, di mana negara kami masih belum selesai dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan ada virus yang terbaru lagi yang kami belum tahu dan belum tahu jelas bagaimana asal bentuknya dan proses seperti apa. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, ajarkan kami untuk tetap kami selalu patuh kepadamu, dengan kami selalu mematuhi anjuran pemerintah, aturan pemerintah, protokol kesehatan yang sudah pemerintah berikan kepada kami. Sehingga kami yakin dan percaya kepatuhan kami ini akan membuat virus kami ini segera berlalu. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini program vaksinasi yang terus berjalan untuk memulihkan keadaan ini, Tuhan, kiranya proses vaksinasi ini boleh dan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses sampai tahap akhir nanti. Dan itu semua Tuhan terjadi karena Engkau campur tangan atas bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpin kami Tuhan, para pengambil kebijakan, kiranya hikmat Roh Kudus-Mu menyertai atas mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini mungkin terdampak di dalam COVID-19 ini. Tuhan, berikan pencerahan, berikan kekuatan di dalam pikirannya. Jangan biarkan mereka menyerah Bapa dengan keadaan. Namun kami yakin dan percaya dengan bersandar kepadamu akan ada jalan keluar, solusi yang bisa mereka lewati untuk mereka bisa melalui segala permasalahan kehidupan mereka akibat COVID-19 ini, baik itu permasalahan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Anak-anak kami yang saat ini masih dalam proses belajar dari rumah, Tuhan bimbing mereka, Tuhan sertai mereka, berikan kekuatan dan semangat dalam diri mereka. Berkati sertai orang tuanya Tuhan di dalam membimbing anak-anak kami. Jauhkan orang tua kami dan anak-anak kami ini dari rasa putus asa, sehingga mereka di kemudian hari mereka mampu menjadi anak-anak yang berhasil, walaupun mereka harus menghadapinya di tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini terkhusus untuk segala pengurusan di gereja kami, Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, Badan Pembantu Komisi Pokja, dan lain-lain. Tuhan, Kau berkati dalam pelayanannya. Dan Kau juga berkati kami para warga, seluruh warga Gereja Kristen Jayawetan, baik di Induk maupun di Pepantan, di Blok. Tuhan, Kau berkati. Bila ada jemaat kami, keluarga kami yang sedang berbeban berat, Tuhan jamah dan pulihkan. Tuhan berkati, sehingga melalui permasalahan di dalam hidupnya ada kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan undur dari perenungan ini, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keseharian kami. Tuhan, tuntun dan sertai kami. Kami mohon ampun Tuhan bila di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini terselip dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami selanjutnya, kegiatan kami, ataupun mungkin kami akan beristirahat nanti. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Dan kiranya dengan masa Prapaskah ini kita menyadari kasih Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam masalah. Tuhan tidak akan pernah kasih masalah di dalam kehidupan, tetapi di dalam masalah ada kasih Tuhan. Tetap setia, patuh kepada Tuhan, dan
Jangan lupa tetap patuh pada protokol kesehatan. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Shalom.